Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kami juga masih ditemani oleh 3 narasumber untuk membahas terkait dengan elektabilitas Ganjar Mahfud yang cukup tinggi di setiap atau hampir di seluruh sektor kalangan calon pemilih dalam hasil survei terakhir Lembaga Survei Alfara Research Center. Masih bersama kami Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizky Yansyah, kemudian peneliti senior Alfara Research Center Lili Purwadi dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Saya kembali ke Mas Lili. Kalau tadi kita bicara mengenai setiap kalangan pemilih terutama yang berasal dari boomers, Gen X, milenial dan juga Gen Z. Sekarang kita bicara mengenai sektor pemilih yang berasal dari kalangan Nadliyin atau warga Nahdlatul Ulama yang mengatakan pasangan Ganjar Mahfud juga unggul di kalangan mereka. Bisa kita breakdown apa saja yang menyebabkan Ganjar dan juga Mahfud ini unggul, sementara kita tahu kompetitornya juga ya bisa dibilang cukup dekat dengan kalangan Nadliyin. Ya, kalau kita lihat hasil survei kita itu 40,7% ya dari total responden kita adalah mereka mengaku berafiliasi dengan NU gitu ya. Dari situ kemudian pasangan Ganjar Mahfud mendapatkan elektabilitas 36,7, kemudian Prabowo Gibran 33,2, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 16,3 dan belum memutuskan adalah 13,8. Dari sini kita bisa lihat, kalau kita lihat pemilih NU ini kan pemilih yang secara umum adalah pemilih yang rasional gitu ya, di mana dari sisi arahan PBNU pun tidak ada arahan, cenderung membebaskan daripada pemilih warga NU untuk memilih siapapun dengan rasa tanggung jawab gitu ya. Dari sini kalau kita lihat basis daripada NU itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya, di mana mayoritas adalah warga Nadliyin secara umum gitu ya. Kalau kita lihat di sini Pak Mahfud sendiri sebetulnya adalah berlatar belakang NU dan ada di Jawa Timur. Kemudian Caimin juga NU juga di Jawa Timur. Artinya kalau kita lihat preferensi warga NU mengarah ke dua tokoh ini gitu ya, antara Pak Mahfud dan juga Mohaimin Iskandar. Tetapi kalau kita lihat hasil surveinya ketika berpasang-pasangan gitu, pasangan Ganjar Mahfud ini mendapat angka 36,7. Jadi secara umum tentu warga NU independen ya, independen dalam memilihnya, memilih pasangan capres-cawapres. Tentu kalau kita lihat mereka tentu memberikan harapan tentunya dalam hal ini adalah kepada Ganjar dan Mahfud, karena kita lihat dukungannya cukup besar 36,7. Kenapa mereka memilih ini? Tentu mereka punya alasan sendiri ya, warga NU ya, karena warga pemilih yang rasional tentu memilih berdasarkan pertimbangan, salah satunya adalah track record dan juga program-program yang mungkin dikomunikasikan oleh pasangan Ganjar Mahfud ini, sehingga mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi. Tapi jangan lupa ada Prabowo Gibran di angka 33,2. Ini bisa, karena ini masih awal, tentu bisa dinamis ya. Tapi secara umum kita lihat pertarungan nanti ada di dua pasangan ini, antara Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran untuk mendapatkan suara daripada kalangan kaum Nadliyin. Itu Mbak. Oke, berarti apakah akan terjadi kemungkinan swing voter satu sama lain atau dinamika seperti apa yang bisa membuat kalangan Nadliyin ini terbagi lebih besar lagi? Jadi dinamikanya yang lebih keras tentu nanti akan ketika pemilu terjadi 2 putaran. Oke. Ya. Baik. Saya ke Kang Ferry. Dinamis sekali. Ya. Baik, saya ke Kang Ferry. Berarti ini harus ada strategi khusus untuk mencegah terjadinya 2 putaran. Ya. Iya, dari awal kita kan punya komitmen lah. Dan tidak hanya semangat saja, tapi kita punya komitmen bahwa insya Allah Ganjar Mahfud ini 1 putaran. Jadi kita terus upayakan. Ini masih ada 100 hari ke depan. Jadi tadi satu hal yang saya pikir menjadi oase bagi kami, informasi lah penting bagi kami, catatan penting, walaupun ini adalah survei, tapi ini akan menjadi gambaran awal untuk nanti kita terus melangkah ke depan seperti apa. Jadi ketika misalnya
warga Nahdliyin ini luar biasa ya, mudah-mudahan tetap punya komitmen yang sama dengan Ganjar Mahfud seperti itu, apalagi Prof Mahfud itu kan sangat Nahdliyin, bahkan Gus Durian seperti itu, jadi beliau juga akan sangat dekat sekali dengan bukan sangat dekat, bahkan inherent lah, melekat betul dengan kaum Nahdliyin seperti itu. Dan dari sisi Mas Ganjar yang nasionalis, dan tentunya juga Mas Ganjar kan punya kelebihan juga, istri beliau adalah putri dari salah satu tokoh NU yang luar biasa di Jawa Tengah seperti itu. Jadi ini menjadi satu perkawinan yang luar biasa. Jadi saya meyakini bahwa masyarakat warga NU itu betul-betul akan optimal lah, akan optimal untuk memilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Itu menjadi poin pentingnya. Dan konteksnya terkait dengan aktivitas yang kita lakukan, ya walaupun tentunya hitung-hitungan lah ya, tiga pasang ini orang akan berpendapat bahwa akan 2 putaran dan lain sebagainya, ya tentunya kita siapkan berbagai strategi-strategi yang memang ada, baik yang sekarang kita lakukan untuk 100 hari ke depan, ataupun hal lain yang memang nanti akan kita upayakan ke depannya juga seperti itu. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting. Tapi yang pasti adalah bahwa terus kita upayakan untuk mendekati berbagai elemen masyarakat dari berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk NU di dalamnya, termasuk Muhammadiyah, termasuk Persis dan lain sebagainya, dan juga berbagai komponen organisasi massa yang lainnya, termasuk simpul-simpul yang ada. Bahkan saya meyakini bahwa relawan-relawan Ganjar Mahfud ini yang sudah tersebar di seantero Nusantara ini, ya juga beliau adalah punya irisan-irisan yang memang cukup kuat dengan berbagai elemen tadi, termasuk dengan warga NU. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir sangat strategis sekali untuk kita terus kuatkan. Dan tadi saya meyakini bahwa dengan track record, dengan rekam medis, rekam jejaknya yang luar biasa, saya meyakini satu putaran gitu, Fani. Baik, dan ini atau Prof Mahfud menjadi sosok yang menarik minat atau menjadi magnet bagi calon pemilih dari Nahdliyin ya, dari kacamata Kang Ferry. Nah, kalau dari kacamata Pak Ikrar, kalau kita mengkaji, silakan Fani. Terima kasih. Kalau misalnya mengkaji bagaimana keterlibatan NU atau Nahdlatul Ulama dalam setiap pesta demokrasi, kira-kira ke arah mana angin atau sebagian besar suara mereka akan berlabuh di pemilu 2024, dan apa yang membuat mereka berminat memilih salah satu pasangan capres dan juga cawapres? Ya, jadi kalau kita lihat sejarah pemilihan presiden di era reformasi ini ya, suara dari kaum Nahdliyin itu tidak satu, ya. Mereka selalu terpecah-pecah ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, suara yang Nahdliyin pada tahun 2024 ini juga udah pasti akan terpecah. Saya beri contoh misalnya, mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj kalau nggak salah sudah menyatakan mendukung Anies dan Caimin gitu kan. Mungkin beliau juga kenapa nggak dukung Prabowo? Mungkin beliau juga masih kesal dengan adanya perubahan dukungan Presiden Jokowi terhadap beliau pada Muktamar NU di Lampung kemarin, yang tadinya mendukung beliau tiba-tiba mendukung Yahya Stakuf gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf ini yang kebetulan adiknya juga adalah Menteri Agama benar-benar akan menjadi orang-orang yang netral, atau kemudian juga akan ditagih misalnya budi baik dari presiden yang pada saat itu akhirnya bisa memenangkan Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Nah, ini yang juga harus kita lihat ya. Tapi yang jelas, kalau tadi Saudara Lili tadi mengatakan penelitiannya Jawa Timur, tentunya kalau itu dilakukan lagi saat ini, itu pasti juga akan ada perubahan besar. Kenapa demikian? Karena ketika Pak Mahfud itu dinyatakan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar, itu langsung tokoh-tokoh Madura mau dari partai apapun langsung menyatakan kita dukung Ganjar Mahfud 100%. Kenapa? Karena baru pertama kalinya seorang tokoh dari Madura akan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Jadi ini juga menarik ya. Dan Anda juga jangan lupa ya, Pak Mahfud kenapa ngomong soal baju putih ya? Karena Anda tahu di 5 tahun yang lalu ya, maksud saya 2019 itu
Pak Mahfud yang harusnya sudah jelas akan menjadi calon presidennya Pak Jokowi pada Pilpres 2019 itu ternyata berubah hanya gara-gara penolakan-penolakan dari para pemimpin politik ya, khususnya yang ada di partai yang ada di Prabowo dan juga yang ada di di Amin ya, maksud saya Anies Baswedan dan Caimin gitu kan. Jadi begitu. Jadi makanya kalau Pak Mahfud mengatakan, Allah mengatakan 5 tahun kemudian baru saya bisa pakai baju itu. Nah ini mungkin juga menjadi suatu semangat sendiri bagi Pak Mahfud, dan juga ini juga menegaskan dirinya bahwa dia adalah warga NU ya, bukannya warga non NU seperti yang dulu dibesar-besarkan oleh Muhaimin Iskandar ya, bahwa seakan-akan beliau bukan warga NU, dan ini katanya diucapkan oleh kiai sepuh dari Jawa kan gitu-gitu. Makanya waktu itu Pak Mahfud nggak jadi masuk menjadi calon wakil presiden. Tapi sekarang ini menurut saya semangat dari kalangan NU yang mendukung Mahfud ND pada 2019 yang lalu ya, yang gagal ya, dan kemudian semangat orang-orang Madura yang juga sebagian besar adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama, tentunya ini juga menjadi poin tersendiri bagi pasangan ini kemudian untuk bisa maju. Tapi ya saya harus memberi catatan juga ya, biar bagaimanapun kadang-kadang pemilih itu bisa masuk angin ya sebagai akibat dari gempuran atau seperti yang dijatuhkan dari atas ya, yaitu apa yang ingin saya katakan adalah politik uang ya. Karena biar bagaimanapun ya, seperti tadi diucapkan oleh seorang peneliti dari Singapura ya, jadi Institute for Southeast Asian Studies ya, itu Pak Made Supriyatna ya, beliau mengatakan bahwa uang dari berbagai negara itu akan masuk ke Indonesia dan itu akan membantu ya pasangan Prabowo Gibran ya, untuk kemudian berbagai kampanye politik itu tentunya akan dibantu oleh dana yang begitu besar ya, bahkan katanya dananya itu tak terhingga ya, dan ini katanya udah mulai tampak dari kampanye bukan cuma dari pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut, bukan cuma dari partai-partai yang tergabung di dalam koalisi tersebut, tapi juga dari partai kecil yang baru muncul ya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, yang sekarang katanya bukan lagi partai kecil, seakan-akan itu udah menjadi partai besar karena kampanyenya itu sudah semarak dari Sabang sampai ke Merauke. Nah ini yang Mas Ferry juga harus tahu soal itu ya. Jadi ini juga harus tahu ya kenapa demikian, karena ketika saat ini baik itu petani, buruh, nelayan itu sudah melihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD itu adalah harapan bagi mereka, tapi Anda masih ingat ya bahwa 3 bulan lagi itu masih banyak waktu untuk kampanye, dan bukan mustahil para pemilih yang sekarang sudah tegak pikirannya untuk memilih Ganjar Mahfud bisa saja berubah sebagai akibat dari bukannya serangan fajar, tapi bisa serangan berminggu-minggu ya, sampai menjelang hari H 14 Februari yang akan datang. Makanya saya mengatakan bahwa sebaiknya memang orang sekarang harus sudah mulai siskamling ya, sistem keamanan lingkungan, untuk menjaga jangan sampai serbuan orang dengan menghambur-hamburkan uang itu untuk kemudian bisa mendukung pasangan Prabowo Gibran itu benar-benar harus bisa dicegah ya. Kalau enggak terus terang ya, namanya pemilih bisa masuk angin gitu. Baik. Itu yang menjadi catatan sendiri ya, terutama untuk pendukung dari Ganjar Mahfud, dan ini juga menjadi supervisi atau menjadi bahan untuk supervisi dari parpol-parpol yang berada di belakang pasangan Ganjar Mahfud untuk mencegah supaya hal ini tidak mencederai dari pesta politik 2024. Betul, tapi saya ingin konfirmasi. Saya Jawa Tengah ya. Baik, saya ingin konfirmasi lebih lanjut kepada Mas Lili, terutama kalau lagi-lagi kita bicara atau mengambil dari hasil survei Alfara Research Center. Apakah dari Nahdliin masih ada kemungkinan untuk swing voting? Mengganti calon yang akan dipilihnya?
Jadi kalau kita lihat sebetulnya pemilih Ganjar Mahfud kemudian pemilih Prabowo Gibran ini adalah pemilih yang cukup loyal gitu ya. Jadi saya pikir perubahan tetap ada, tetapi mungkin tidak terlalu signifikan gitu untuk ketika nantinya pada Februari nanti. Tetapi jika ada kejadian-kejadian tertentu bisa jadi pemilih ini berubah gitu ya. Tapi secara umum pemilih Ganjar Mahfud, pemilih Prabowo Gibran ini adalah pemilih yang cukup loyal gitu. Oke, cukup loyal dan kecil kemungkinan untuk bisa mengganti pilihannya, terutama detik-detik jelang pencoblosan di pemilu 2024 begitu. Kecuali ada kejadian tertentu ya. Yang luar biasa. Ya. Oke, ya dicegah sama-sama gitu ya supaya tidak membuat calon pemilih ini jantungan dan juga lagi-lagi menjadi edukasi politik tersendiri dalam pemilu 2024. Baik, saya sudah dekode, waktu sudah habis, terpaksa saya sudahi dulu dialog bersama dengan Bapak-Bapak pada malam hari ini, tapi terima kasih sebelumnya atas waktu dan juga insight-nya. Mas Lili, Kang Ferry dan juga Pak Ikrar dalam Sindo Prime malam hari ini. Salam sehat selalu, sehat-sehat selalu, kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam Pak Fani, selamat malam Pak Ikrar, selamat malam Mas Ferry.